Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pertama-tama kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atas kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat di bulan suci Ramadan, selain mengerjakan siam di siang harinya, menegakkan qiyamul lail di malam harinya, sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lain adalah mencari berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah dan membayarkan zakatnya bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, agar amalan tersebut lebih berkah, mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah berkaitan dengan zakat. Lebih tepatnya adalah hikmah disyariatkannya zakat ya, kepada kaum muslimin yang diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat merupakan ibadah yang sangat penting yang menjadi rukun Islam kita, yang membuat tegaknya keislaman kita masing-masing. Yang namanya rukun itu adalah penopang utama bangunan agama kita, yang mana apabila salah satu di antara rukun tersebut tidak ada, maka robohlah bangunan Islam kita. Termasuk diantaranya adalah membayar zakat yang telah diperintahkan di banyak ayat, bahkan selalu disandingkan dengan sholat. Di dalam Al-Quran
yang tidak kurang dari 83 ayat yang berbicara dengan zakat, ya, sekaligus bersanding dengan imaduddin, yaitu sholat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan sebuah ibadah yang berat kecuali di sana tersimpan banyak rahasia, tersimpan banyak hikmah-hikmah dan siriah dari ibadah tersebut. Kenapa zakat kita katakan sebagai ibadah yang sangat berat? Karena bagi tabiat manusia, memberikan sebagian hartanya itu adalah perkara yang sangat berat sekali. Karena sudah menjadi tabiat manusia bahwa dia, ya, secara hawa nafsunya pasti sangat mencintai yang namanya harta, ya, selain istri-istri dan anak-anak. Di istri-istri, anak-anak, harta-harta itu adalah menjadi kecenderungan manusia untuk mencintainya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wa qanatiril muqantarah. 3 itu sudah menjadi kecenderungan manusia untuk mencintai istri-istri, anak-anak, dan harta yang berlimpah. Maka setelah manusia, ya, mencurahkan tenaganya, mencurahkan pikirannya, bertebaran di muka bumi mencari rizki dari Allah SWT, tiba-tiba setelah dia dapatkan buah jerih payahnya, ya, dia harus mengeluarkan sebagian harta tersebut untuk berbagi kepada saudara. Ini adalah sebuah perintah yang cukup berat, ditinjau dari tabiat manusia. Maka di balik ibadah yang sangat berat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sinyalmen-sinyalmen di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis melalui lisan Rasulullah SAW, yang sudah diolah oleh para ulama, para ulul albab, ya, orang-orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada beberapa pelajaran dan hikmah yang perlu kita ambil. Hikmah dari syariat zakat yang pertama adalah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikis habis kekikiran yang ada di dalam hati kita. Karena tadi, ya, kekikiran karena ditimbulkan oleh kecintaan manusia yang berlebihan terhadap harta. Dengan syariat zakat ini kita disadarkan bahwa sebenarnya rizki yang kita peroleh itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di sana dititipkan hak sebagian saudara kita, bukan hak kita 100%, tetapi di sana ada hak-hak orang lain yang harus kita bersihkan. Yang itu kalau kita makan, ya, akan membawa bencana, akan membawa bala yang akan menimpa kita, karena itu bukan hak kita. Berarti kita memakan hak orang lain, karena di dalam sebagian harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, yang telah tertulis di dalam Al-Quran ada 8 asnaf. Maka dengan syarat ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jangan kikir, agar kita jangan terlalu mencintai harta tersebut secara berlebihan, bahkan ingin menguasai harta orang lain. Jangan. Justru harta kita itulah yang harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita dengan rutin mengeluarkan zakat, ya, setiap tahun, ya,
dan alhamdulillah biasanya diberikan di bulan Ramadan yang penuh berkah, itu berarti kita telah membebaskan diri kita dari sifat kekikiran, penyakit hati yang susah sekali sembuhnya, kecuali dengan memperbanyak sedekah, ya, menunaikan zakat, ya, infak, dan mengeluarkan harta yang lain yang kita peroleh atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat dari zakat itu sendiri, ya, tentunya lebih banyak kembali kepada kita. Kita terbebas dari harta yang haram, ya, karena itu adalah hak orang lain. Kita terbebas dari penyakit hati yang paling susah disembuhkan, yaitu kikir. Kikir itu lebih parah dari bakhil. Kalau bakhil itu dia hanya susah mengeluarkan harta, tapi kalau kikir itu selain dia susah mengeluarkan harta, dia pengen, ya, punya rasa melek dalam bahasa Jawa, ya, punya rasa ingin memiliki dari harta orang-orang lain. Itu akan menjadi sangat berbahaya, ya. Kemudian yang kedua dari hikmah disyariatkannya zakat ini adalah untuk membangun jalinan kasih sayang di antara sesama manusia, biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Islam mengajari orang yang kaya, ya, untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Itu bukan tanpa tujuan, akan tetapi itu tadi untuk menutup lubang kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan yang sebenarnya itu perbedaan rezeki yang datang atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kesenjangan ini tidak segera ditutup, nanti akan menimbulkan ekses sosial yang luar biasa. Kalau orang lemah sudah mulai curiga, ya, cemburu, nanti akan muncul banyak kejahatan. Kan orang-orang yang kaya, pengusaha kan nggak suka usahanya diganggu. Maka dengan cara seperti itulah, ya, kita, ya, menutup kesenjangan sosial, ya, sehingga timbul rasa kasih sayang antara agniya dan du'afa. Maka zakat itu prinsipnya adalah tu'khadhu, ya, min agniyaihim wa turaddu ila du'afaihim. Ya. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada yang lemah, agar apa? Agar tidak muncul ekses sosial. Ya. Orang Jawa mengatakan, ya, pager tai lebih kokoh dibanding pager besi. Artinya apa? Orang kaya yang mudah memberikan zakatnya, mudah bersedekah, mudah berinfak untuk kepentingan orang banyak, itu akan lebih aman dan nyaman hidupnya, ya, tanpa harus membentengi rumahnya, ya, dengan pagar besi atau pagar tembok yang tinggi. Tapi cukup dengan dia berbuat baik kepada lingkungannya, pada orang-orang yang lemah, maka lingkungan itu sendirilah yang akan menjaga dia. Jadi muncul rasa kasih sayang yang kuat membantu yang lemah ya, akan ikut juga menjaga orang-orang yang kuat. Kemudian yang ketiga di antara hikmah di syariatkannya zakat ini adalah untuk mengatasi kemiskinan, karena kemiskinan itu juga adalah musuh dari Islam itu sendiri. Maka ketika zakat ditegakkan, ya, masyarakat akan menjadi makmur, ya. Tidak perlu negara pusing-pusing membuat program ini program itu, cukup dengan mengelola zakat, menyadarkan orang-orang yang kuat untuk berzakat, rakyat akan menjadi makmur. Terbukti 23 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW pada masa Umar bin Khattab, orang-orang kaya sudah kesulitan menyalurkan zakatnya. Karena orang-orang yang kaya
terpanggil sendiri untuk menyalurkan zakat, ya, membantu saudara-saudara mereka yang lemah, akhirnya secara ekonomi orang-orang yang lemah ini menjadi kuat. Jadi 3 hal pokok inilah ya diantara hikmah-hikmah zakat yang sangat banyak sekali yang disampaikan oleh para ulama. 3 hal pokok inilah yang menjadi inti dari rahasia atau hikmah disyariatkan zakat yang perlu mendapat perhatian dan perlu disadari oleh orang-orang yang mampu, ya, agar tidak segan-segan, ya, agar tidak menunda-nunda, ya, membayar zakatnya, ya. Maka dari itu marilah, ya, kita semuanya yang sudah mampu, yang sudah mencapai nisab, yang sudah termasuk orang-orang kaya, ya, orang-orang yang cukup untuk segera membayarkan zakat di tahun ini, ya, agar kekikiran di dalam hati segera terkikis habis, ya, agar tercipta jalinan kasih sayang sesama umat Islam, baik yang kuat maupun yang lemah, dan bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita, yang mana apabila ini tidak segera diatasi, maka akibatnya pun akan kembali kepada kita sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.